Ya, oke. Nah sekarang balik lagi yang tadi. Berarti pekerjaan alat berat itu dimulai dari apa? Gambar, RKS, RAB, kurva S. Betul kan? Mula bukanya dari situ. Bener nggak? Iya, Pak. Enggak. Mulanya dari gambar dan RKS. Ya kan? Gambar dan RKS. Nah, alat berat itu nanti dipakainya, muaranya itu dari mana? Kemana? Ke analisa harga satuan sebenarnya. Jadi pada saat kamu mau melakukan penawaran maupun pelaksanaan, itu alat berat bermain di sini. Ya kan, ilmu alat berat bermain. Gitu. Oke, jadi keluarnya kemana? AH? SP. HFP. S. HS ya, analisa harga satuan. Nanti analisa harga satuan itu akan masuk ke RAB. RAB-nya bagian harga. Gitu. Ya kan? Masuk harga. Nah, mau harganya harga sewa, harga beli, harga apa terserah. Pokoknya masuknya ke kolom harga. Gitu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kegagalan dari pemilihan alat berat dan segala macam itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Edo, ya kan? Loh, saya nggak share screen ya? Kumaha itu? Sorry. Nah, oke, baik. Nah, ini ya. Oke, bahan kajian. Bahan kajiannya ada 7. Yang pertama itu adalah Anda mengetahui prinsip kerja alat berat pada pekerjaan bangunan sipil. Ya kan? Berarti di sini berbeda dengan Diploma 3 alat berat. Ya kan? Kalau Anda mengetahui bagaimana sih prinsip kerja alat berat yang akan digunakan atau untuk membantu pekerjaan di bangunan sipil. Ya kan? Yang kedua itu adalah kalau bangunan sipil itu biasanya terletak di mana ya? Di daratan, Pak. Oh, monyo. Daratan Hungkul. Di Di laut. permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah. Setuju nggak? Setuju. Baik yang terendam air ataupun tidak. Ya kan? Berarti Anda harus tahu jenis dan konfigurasi alat berat pada pekerjaan tanah. Terus kemudian yang namanya bangunan itu pasti dia memiliki fondasi, ya kan? Untuk fondasi. Nah, sekarang fondasi ini sebenarnya ada yang salah nih. Struktur bawah dan struktur atas harusnya fondasinya nggak ada. Benar nggak sih? Nah, harusnya gini. Setuju nggak? Kenapa fondasi saya hilangkan? Tapi diganti menjadi struktur bawah. Apakah fondasi itu bagian dari struktur bawah? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Alasannya apa? Karena di bawah permukaan tanah, Pak. Di bawah permukaan tanah. Berarti semua yang ada di bawah permukaan tanah itu adalah fondasi atau struktur bawah. Enggak juga, Pak. Kalau terowongan? Iya, Pak, enggak pondasi dong. Nah, kan? Seperti itu gitu. Ya. Jadi fondasi itu adalah sub dari struktur bawah. Balok kolom itu sub dari struktur atas. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Kalau balok tarik? Sloof? Struktur atas, struktur bawah. Struktur bawah, Pak. Bawah, Pak. Bawah. Kalau pile cap? Bawah. Bawah. Nah, berarti struktur bawah itu dihitung dari mana? Dari permukaan tanah atau dari pile cap? Permukaan tanah. Nah, loh, gimana sih? Serius. Serius ah. Saya punya tanah, ya kan? Terus saya punya tiang, saya punya pile cap, saya punya fondasi. Itu, sorry ini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai apa tablet, pakai mouse jadi jelek. Ya kan? Kalau ini adalah tanah, nah loh, gimana tuh?
Sedangkan saya di sini punya elevasi dari steel pile cap. Ini elevasi dari tanahnya. Ya kan? Tie beam di mana? Tie beam ada di mana? Tie beam di sini. Loh, kok warnanya sama? Harusnya beda. Nah, ini tie beam di sini kan? Nah, ini tie beam, betul nggak? Ya. Bolak tarik itu ada di situ. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, bukan tanahnya ya, jadi wasit ya. Tapi ini ya. Gitu. Oke. Ya, ini pendefinisian mana yang disebut struktur atas dan struktur bawah. Gitu. Karena kalau misalnya di sini konteksnya ada tanah timbunan, ya kan? Nah, itu berbeda gitu dengan kondisi tanah yang lain. Oke ya, itu untuk yang bagian struktur bawah dan struktur atas. Nah, kemudian menghitung kapasitas produksi, ya kan? Dan produktivitas alat berat yang digunakan pada pekerjaan bangunan gedung. Dan yang terakhir adalah membuat laporan perancangan dari konfigurasi alat berat dan produktivitasnya pada konstruksi bangunan gedung. Oke, itu ya. Sudah jelas? Bisa apanya? Jadi kalau lulus mata kuliah ini Anda bisa apa? Bisa? Bisa membuat laporan perancangan konfigurasi alat berat. Oke, itu. Ini ya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya ini. Nah, ini itu masuknya kemana? Ke yang tadi, ke A, H, S. Ya kan? Udah, aku mau S. Nah, gitu. Ya, itu ke H, S. Ya kan? Jadi artinya ke arah harga. Oke, baik. Sekarang kita mulai ke, naon tanah. Struktur bawah harusnya. Banyak salah ya. Nah, dengan Parido struktur bawah bukan? Iya, Pak. Ya. Nah, sok. Silakan. Isi kelas ya, Pak? Silakan dipilih 4 mahasiswa. Absen berapa aja? Absen 1, 2, 3, 4? Atau absen 11, 12, 13, 14? Atau absen 21, 22, 23, 24? PSI kelas? Halo, PSI kelasnya mana nih? Mana aja, Pak? Boleh. Gimana Bapak aja? Kamu yang nentuin. Jangan. Boleh 1, 2, 2, 3, 2, 4, Pak. Oke, ya silahkan. Absen 21. 1, absen 23, absen 24, absen 22. Oke. Kan. Sudah difoto? Sudah difoto? Udah, Pak, udah. Oke, silahkan. Absen 21 menjelaskan tentang prinsip kerja. Absen 23 pekerjaan tanah. Absen 24 itu struktur bawah. Absen 25 tentang kapasitas produksi dan seterusnya. Waktunya adalah 3 menit ya. 3 menit. Gimana sih 10 menit menjelaskan? Ih, banyak salah, ngaco. 3 kalimat berapa? 12. Nah, gitu. 12. Oke. Ya, silahkan. Sharingnya saya hentikan. Anda silahkan untuk menjelaskan. Silahkan, absen 21 dimulai dari jam 13.28. Silahkan. Nilainya 25% dari nilai akhir. Skala kelas. Iya dong, masa kemarin. 13.28. Silahkan langsung, jangan dibuang-buang nih. Waktunya 13.28 sampai 13.31. Alat berat loh. Prinsip kerja alat berat yang ditanya. Terus?
Yang ditanya prinsip kerja ya. Yang ditanya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja, Mas, yang ditanya. Oh, itu kan pertemuan pertama tentang jenis fungsi klasifikasi alat berat. Itu kan hari pertama itu kuliahnya. Prinsip kerjanya gimana? Mm-mm. Oke, baik. Lanjut ke yang kedua. Silakan. Absen. 23. 23 Pak. 23. Jadi jenis dan konfigurasi alat berat yang digunakan pada pekerjaan tanah itu ada banyak jenisnya. Untuk pada saat pekerjaan seperti untuk penggalian dan lain sebagainya itu bisa menggunakan ekskavator dan atau backhoe, dan misalnya seperti untuk pembuangan digunakan alat berat seperti dump truck. Lalu untuk meratakan tanah bisa digunakan alat berat bulldozer. Dan untuk konfigurasi-konfigurasi yang bisa digunakan untuk alat-alat berat ini pada pekerjaan tanah itu yang bisa dikonfigurasi itu ada misalnya ada bucket. Bucket ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan ya, tanah yang akan dilakukan. Lalu bisa diganti blade juga. Blade itu untuk di alat berat bulldozer. Lalu bisa diganti juga alat geraknya, yaitu misalnya untuk pada pekerjaan yang tanahnya itu agak lembek atau misalnya sulit dilalui, itu bisa menggunakan crawler. Apabila misalnya jalannya atau medannya dapat seperti aspal dan lain sebagainya, bisa dikonfigurasi untuk menggunakan tire atau ban karet. Lalu selain itu juga bisa diganti itu reaper. Konfigurasi reaper ini biasanya bisa dipakai di bulldozer atau juga di motor grader. Fungsinya reaper itu untuk memecah tanah atau menghancurkan tanah agar mudah untuk dikerjakan. Terus
Mungkin cukup Pak, segitu aja. Cukup. Oke, baik. Waktunya bisa dipakai oleh absen 24 untuk substructure. Baik Pak, untuk yang nomor 3 itu untuk pekerjaan struktur bawah di pondasi itu ada untuk menggali pondasinya. Pondasi board pile itu memakai ribbord pile. Kemudian tanahnya itu nanti akan dipindahkan dengan ekskavator ke dump truck untuk dibuang ataupun untuk nantinya tanahnya dipakai lagi untuk timbunan. Kemudian untuk jenis pondasi tiang panjang itu dimasukkannya menggunakan drop hammer. Lalu untuk pembesiannya itu digunakan jenis crane, baik tower crane ataupun crawler crane. Kemudian untuk itu setelah itu untuk pondasi board pile itu dilakukan pengacoran dengan menggunakan truck mixer. Mungkin cukup Pak. Waduh. Baik. Kan nomor 4. Izin menjelaskan ke Pak tentang kapasitas produksi dan produktivitas alat berat yang digunakan. Kalau untuk kapasitas produksi, itu tuh biasanya seperti produktivitas yang dicari gitu Pak, kayak berapa satuan alat yang harus digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangannya. Terus ada kinerjanya, lalu ada kapasitas seperti bucket ataupun daya kecepatannya. Lalu untuk produktivitas untuk alat beratnya itu outputnya itu volume pekerjaan yang dihasilkan dari alat persatuan waktu. Lalu dari situ kita bisa dari kapasitas alat tersebut kita bisa menghasilkan produktivitas dan kita bisa mengetahui berapa alat yang perlu kita gunakan. Mungkin seperti itu, Pak. Aduh, mau menyulitkan saya menilai. Kamu ditambahin lagi? Pak, apabila boleh menambah, apakah diperbolehkan? Ya, untuk nomor 2. 2. Ya boleh, sok coba. Ada yang terlewat tadi untuk pekerjaan tanah yang lain juga ada pekerjaan timbunan tanah juga dan pekerjaan timbunan itu biasa digunakan ekskavator dan untuk pekerjaan pemadatan tanah itu biasa digunakan tandem roller atau sejenis alat berat lain yang menggunakan roller untuk memadatkan tanah. Konfigurasi rollernya juga dapat diganti seperti menggunakan siput sama dan roller yang rata. Jadi disesuaikan kembali dengan metode pelaksanaan dan medan yang dilalui gitu Pak. Cukup. Oke. Baik. Ini hasil penilaian saya ya. Nah, sudah terlihat? Silakan dijumlahkan sendiri.
Kekuatan kelasnya baru sampai di mana? Yang warna kuning tuh. 5 tambah 12,5 tambah 10. Ini kan. Nah, coba lihat ya. Prinsip kerja alat berat pada pekerjaan bangunan sipil. Ya kan? Itu tidak menjawab prinsip kerja alat berat ditinjau dari definisi dan klasifikasi alat. Harusnya pertanyaan yang paling sederhana ini dimulai dari definisi dulu. Definisi alat berat itu apa sebenarnya? Minimal yang kamu bisa sebutkan alat berat itu adalah sejatinya adalah traktor atau eskavator. Bedanya traktor dengan eskavator apa ya? Absen 21. Bedanya traktor dengan ekskavator. Apa? Nah, gimana nih? Bedanya traktor dengan ekskavator. Kalau dilihat dari prinsip kerjanya gitu. Prinsip kerjanya alat berat tuh ngapain sih? Bergerak ya? Atau diam? Tower crane alat berat, Pak. Dia diam, Pak. Nggak bergerak. Iya, dia bergeraknya berputar. Fondasinya diem. Tapi kalau traktor, dia bergerak. Ya kan? Terus gerakannya ya seperti itulah traktor. Kalau ekskavator, ya seperti itulah ekskavator. Terus bedanya apa? Prinsip kerjanya. Kalau traktor, dia hanya bergerak satu arah. Ya kan? Maju dan mundur. Kalau ekskavator, dia bisa kabinnya yang berputar. Maka dia punya mobilitas yang lebih tinggi. Ya nggak? Kalau kamu bilang bucket dan segala macam, itu urusannya apa? Attachment dengan implement. Sekarang saya punya traktor. Saya kasih attachment-nya bucket. Ya kan? Atau lengannya ekskavator saya tempel di situ. Bisa nggak? Bisa. Iya kan? Saya punya ekskavator. Tapi blade-nya doser saya pasang di depan. Bisa nggak? Bisa. Saya punya ekskavator. Saya pasang blade-nya di depan, ya kan? Untuk dosing, saya pasang bucket di belakang untuk digging. Bisa nggak? Bisa. Harusnya kan itu yang dijelaskan kan? Benar nggak? Definisi dan klasifikasi alat itu sebenarnya. Itu dari sisi gerak ya. Gerak, attachment, implement. Nah, kalau Anda nggak bisa menjelaskan ini, saya khawatir nanti jadi malu sendiri gitu. Iya kan? Saya cuma khawatir. Ditanya prinsip kerja alat berat pada pekerjaan bangunan sipil aja, itu masih tidak nggak jelas gitu ya, nggak tegas. Gitu. Nah, untuk pertanyaan 2 dan 3, itu harusnya dijelaskan dulu. Ya kan, pekerjaan tanah di bangunan sipil itu gimana? Atau pekerjaan tanah di bangunan gedung itu seperti apa? Pekerjaan struktur bawah di bangunan gedung itu seperti apa? Itu dulu dijelasin. Ya kan? Kalau misalnya Anda menjelaskan terlebih dahulu pekerjaan tanah secara umum di bagian gedung, seperti apa, kemudian kendalanya yang ada, dilihat dari jenis tanahnya, gitu kan. Jenis tanah kan macam-macam tuh. Oh, udah kuliah tanah kan. Nah, di situ kamu bisa cerita. Kalau saya ketemu pasir gimana? Saya ketemu batu gimana? Saya ketemu lempung bagaimana? Saya ketemu pasir kelempungan gimana? Saya ketemu clay bagaimana? Gitu. Ya kan? Seperti itu. Ya nggak? Itu kendala. Nah, target pelaksanaan seperti apa? Nah, target pelaksana, kendala yang ada dengan target pelaksanaan itu akan membawa kita ke jenis dan konfigurasi. Baik untuk pekerjaan tanah maupun pekerjaan struktur bawah itu sendiri. Gitu. Kalau kamu bisa menjangkau sampai situ, maka nilainya akan minimal 20 minimal.
Jadi ditanya jenis dan konfigurasi langsung alatnya ini loh, belum tentu. Jenis tanahnya seperti apa yang terkait dengan kendala. Kemudian gambarnya, speknya mintanya gimana, ya kan, terkait dengan target pelaksanaan. Kan gitu. Itu harusnya dijelaskan dulu. Baru bisa bicara tentang jenis dan konfigurasi alat berat. Nah, saya jadi ingin bertanya lanjutan, pada saat Anda menetapkan jenis dan konfigurasi, emang tidak mempertimbangkan target pelaksanaan? Absen 2, 3, 2, 4. Mempertimbangkan, Pak. Lah iya, kan tadi kita udah janjian di depan. Ada gambar, ada RKS, ada RAB, ada kurva S. 4 itu target pelaksanaan kan. Karena diploma 3 itu kan sumpahnya cuma 3. Ya kan? Tepat mutu, tepat waktu, tepat ukuran. Itu sebenarnya targetnya Anda tuh. Nggak bisa itu ya bukan D3 gitu. D3 itu pasti tepat mutu, tepat waktu, tepat ukuran. Mudah. Nah, untuk yang kapasitas produksi, itu nilainya juga masih di bawah sekali. Ya kan? Sebenarnya apa? Mulai dari target pelaksanaan struktur bawah, ya kan, sesuai dengan komponen. Komponen bangunan gedungnya kan banyak. Ya kan? Kamu tahu komponen bangunan gedung itu ada apa aja, ya kan? Nah, di sini saya hanya bertanya tentang struktur bawahnya saja. Ya kan? Kemudian rumus dan satuan yang digunakan itu apa? Prosedur baku dari perhitungan dan luaran hitungannya itu untuk digunakan apa? Tadi saya udah pancing, ya kan, bahwa muaranya itu nanti apa dalam konteks manajemen konstruksi? Harga, ya kan? Karena komponen yang paling mahal itu salah satunya adalah alat berat, ya kan? Kenapa? Karena sewa. Berarti harganya apa? Harga sewa, ya kan? Harga sewa ditentukan oleh kapasitas produksi. Kapasitas produksi ditentukan oleh produktivitas dari alat berat itu sendiri. Produktivitas alat berat ditentukan oleh jenis dan konfigurasi. Jenis dan konfigurasi ditentukan oleh target pelaksanaan dan kendala yang ada. Jadi itu ngalir semuanya gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Minimal saya nambal yang bolong, ya. Minimal saya nambal yang bolong yang dari Pak Rido. Jadi untuk nilai kuis 12 menit kuis itu masih seperti ini, ya nanti ditingkatkan lagi. Oke, klasifikasi bangunan gedung, silakan. Absen 5 ada? Klasifikasi bangunan gedung, silakan. Hadir, Pak. Oke, silakan. Saya berikan kesempatan. Kalau mau menggunakan PowerPoint atau mau apa, silakan. Jelaskan tentang klasifikasi bangunan gedung. Karena objeknya harus jelas dulu nih. Gitu. Klasifikasi bangunan gedung. Gedung itu bagaimana mengklasifikasikannya? Absen 5 silakan. Baik, Pak. Untuk klasifikasi bangunan gedung bisa dibagi menurut kompleksitasnya, tingkat permanennya, dan berdasarkan lokasinya. Untuk tingkat kompleksitasnya, bangunan gedung itu dibagi menjadi, cek apa suara saya terdengar? Dengar. Sok teruskan. Untuk kompleksitasnya dibagi menjadi 2, bangunan sederhana dan tidak sederhana. Bangunan sederhana itu biasanya kurang dari 3 lantai. Dan kalau 3 lantai ke atas termasuk bangunan tidak sederhana. Kemudian
tadi berdasarkan ketinggiannya, bangunan gedung bisa diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Untuk tingkatan terendah itu di bawah 6 lantai. Untuk menengah itu 6 sampai 15 lantai. Dan jika bertingkat itu lebih dari 15 lantai. Bertingkat tinggi maksudnya. Untuk struktur bangunannya juga bisa dibedakan lagi. Seperti bangunan beton atau baja ataupun kayu dan lain sebagainya tergantung material yang digunakan. Terus kemudian lokasi bangunan gedung juga bisa diklasifikasikan misalnya di perkotaan, pedesaan, dan lainnya. Oke, itu dari mana informasinya? Dari catatan saya, Pak. Terus catatan kamu itu merujuk ke rujukannya kemana? Saya tidak menyantumkan sumbernya, Pak. Loh, dosennya itu. Oh, baik, Pak. Gimana? Spesifikasi bangunan itu sumbernya dari mana ya? Dari mana? Kalau salah peraturan pemerintah, Pak. Nomor? Nomor 36, Pak. tahun? 2005, Pak. Pasal? Sebentar, Pak, dicari lagi. 5. Iya kan? Pasal 5. Iya, Pak. Iya. Nah, artinya gini. Kalian mesti sadar dan menerima kenyataan bahwa yang namanya vokasi, ya kan, itu semua berpegang pada code and standar. Jadi kalau misalnya code, standar, dan prosedur kalian nggak pegang, Anda murtad terhadap vokasi. Karena vokasi itu yang dipegang adalah itu. Berbeda dengan akademik, teman-teman di universitas. Ya kan, dia berpegang pada science. Ya kan, seperti itu. Anda juga berpegang pada sains dan teknologi. Iya, tapi mainnya bukan di situ. Lebih banyak main di konsep teoretis dan prinsip rekayasa. Ya, seperti itu. Jadi penguasaan tentang standar itu menjadi mutlak. Ya, berarti kalau misalnya di sini di Indonesia itu yang berlaku adalah PP 36, ya kan, tahun 2005 tentang bangunan gedung, ya berarti pasal 5 itu harus dikuasai dengan baik. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya cuma ada berapa sih tadi? Tingkat kompleksitas, terus lokasi, ketinggian, zonasi gempa, kepemilikan, permanensi, sama tingkat resiko kebakaran. Berarti ada berapa poin? 7. Ya kan? Kompleksitas, lokasi, ketinggian, kepemilikan, gempa, resiko kebakaran, dan permanen atau tidak permanen. Nah, seperti itu. Ya, jadi 7 harus benar-benar tahu dan nggak boleh salah. Oke, lanjut. Kalau gedung berdasarkan material, itu dibagi berapa? Gedung berdasarkan material. 3 mungkin, Pak. 3, Apa Pak. aja? Beton bertulang, baja, sama kayu. Beton bertulang. Harus beton bertulang ya. Kalau beton tidak bertulang nggak boleh. Bangunan beton tidak bertulang boleh nggak?
Boleh, Pak. Oh, yang benar. Serius. Oke, ya sudah. Nggak, itu cuma ngetes aja. Nggak usah terlalu serius lah. Ini kan cuma intermezzo awal. Oke, sekarang yang ini. Tuh. Coba absen berapa tadi? 5 berarti 15. 15 ada 15? Ada, Pak. Oke. Bagaimana pendapat Anda? Bangunan gedung sama nggak dengan bangunan rumah? Beda, Pak. Beda. Alasannya? Bangunan gedung sama dengan bangunan rumah. Jawabannya tidak sama. Ini kan. Nah, alasannya apa? Jawabannya adalah tidak sama. Set. Ayo, kalau misalnya menjawab itu pasti ada alasannya. Kalau rumah itu sederhana, Pak. Oh, masa? Kalau rumah sederhana itu berapa rupiah per meter persegi? Kan ada rumah tidak sederhana. Sekali lihat nggak di IMB atau izin mendirikan bangunan gitu. Ada bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana. Itu kan ada tertulis. Berarti rumah bisa tidak sederhana. Ayo, gimana kalau kayak gitu? Berarti rumah apakah sama dengan gedung? Jawabannya tidak. Alasannya? Dari segi kegunaan, Mbak. Apa bedanya? Untuk bangunan rumah kan buat hunian, Mbak. Emang gedung nggak? Apartemen? Kondominium? Apa bedanya apartemen dengan kondo? Oh, berarti ininya, Pak. Satu disewa, satu enggak. Satu disewa, satu dimiliki. Kalau apartemen sewa, kalau kondominium beli gitu. Aduh, satu hunian, satu apa? Pemukiman. Nah, gimana? Bentuk strukturnya, Mbak. Struktur? Oh, banyak. Emang rumah nggak punya struktur bawah, struktur atas? Nggak punya Punya, balok cuman kolom? Ring balok? Lebih ke arsitekturnya ini, Mbak. Oh, makanya. Emang nggak ada rumah yang bentuknya kayak gedung kecil gitu? Sekarang banyak. Diminiaturkan gitu ada. Ya, dipikirin lagi ya. Oke, 5 tambah 1. Absen 6. Bangunan rumah itu bagian dari bangunan gedung. Setuju atau tidak setuju? Iya, Pak. Alasannya? Ini kita udah ngomong aturan nih. Coba kelompok lagi. Siapa kamu teh? Absen 6 ya? Absen 6 coba lihat. Definisi bangunan gedung dengan rumah itu apa sih coba? Coba kamu browsing tunjukin ke teman-teman di situ. Bangunan gedung adalah, bangunan rumah adalah gitu. Baik, Pak. Kita kenal dulu objeknya nih. Nggak kenal objek mah nggak sayang. Pernah nonton ini, Legend of Condor Heroes? Tahu nggak? Enggak, Pak. Hah? Udah nggak nonton ya anak sekarang ya? Enggak, Pak. Waduh, nonton dong triloginya. Mulai dari Gojing, masuk ke siapa namanya? Yang Wo, sampai ke Wujing. Wah, itu coba kamu nonton itu. Oh, indah itu. Nanti nonton dulu lah, baru kita nyambung nanti ngomongnya. Ya, Pak.
Ya, silakan. Man, di ini dimunculkan layar Anda gitu. Baik, Pak, sebentar. Udah ada, Pak. Nah, ceritanya, simpulannya gimana? Ini definisi bangunan gedung dulu, Pak. Jadi bangunan gedung itu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian ataupun keseluruhan, berada di atas, di dalam tanah, ataupun di air. Dan secara fungsinya sendiri sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan, hunian ataupun lain-lain untuk berkegiatan. Kalau bangunan rumah, berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan sama Pak, bangunan gedung dan bangunan rumah itu. Karena dilihat dari fungsinya juga bisa sebagai tempat tinggal ataupun juga hunian. Jadi gimana dengan pendapat presenter sebelumnya? Narasumber sebelumnya? Kurang setuju, Pak, kalau misalkan dilihat dari pengertiannya. Nah, gitu. Ya kan? Oke. Sip. Nah, ini hanya apa namanya? Memberikan apa sih namanya? Pandangan gitu ya. Memberikan pandangan, oh ternyata objek saya tuh ini gitu ya. Karena kalau kamu nggak tahu objeknya, waduh susah deh. Gini. Jadi saya ambil contoh ya. Tadi saya nyebut siapa tadi? Gojing ya? Gojing. Nah, Gojing itu ada anak bangsa Song gitu ya. Nah, dia pokoknya ceritanya dia sama ibunya lagi hamil gitu ya. Terus lahir si Gojing itu brojol di jalan gitu kan, terus diselamatin sama pangeran Mongolia. Ya kan, sama pangeran Mongolia. Nah, dia dinikahin sama mau dinikahin sama anaknya si Khan itu gitu kan. Tapi ternyata dia malah milih sama si Wong ya kan, bangsa Song lagi setelah dia ini. Nah, itu kan artinya kalau kita nggak tahu objek, ya kan, itu kita akan salah pilih itu kuncinya. Nanti di Yoko juga sama tuh, ya kan, si Yang Gu juga sama. Itu kalau salah milih, waduh repot itu. Seperti itu. Tapi itu cinta mati memang ya dengan Bibilung. Kalau di si Zhang Wuji itu sama juga. Wah, ini lebih pelik lagi. Nah, ada 4 wanita menyenangi 1 laki-laki. Ya kan, di saat bersamaan bersaing gitu wanita itu. Wah, ini laki-laki paling bingung sedunia gitu ya. Si Zhang Wuji ini. Nah, maksud saya begini. Kalau misalnya kamu tidak kenal betul dengan objek yang akan kamu kerjakan, kamu tidak akan bisa memilih alat yang akan kamu gunakan. Ya kan? Akhirnya apa? Targetnya nggak akan tercapai. Kalau kamu tidak mengenal mater kamu, ya kan, cowok atau cewek yang menjadi pasangan kamu, maka kamu nggak akan bisa menjalani sehingga mendapatkan target yang direncanakan oleh kalian berdua. Kan gitu ceritanya. Ya kan? Nah, itu. Oke, kenalan dulu lah. Gitu. Oke, sekarang tadi 5. Sekarang absen yang tadi 21. 20. Absen 20. Absen 20 mana absen 20? Saya, Pak. Oke.
Yang diajarin sama Pak Rido apa aja nih? 7 minggu nih. Apa aja? Minggu pertama ngajarin apa Pak Rido? Oh, minggu pertama tuh kayak ngejelasin tentang latar belakang alat berat itu apa. Kayak sebuah proyek itu muncul teh dari mana aja, terus akhirnya kan menggunakan alat berat. Terus akhirnya ada klasifikasi alat berat dan juga ada produktivitas alat berat juga, Pak. Oh, langsung ya? Langsung? Minggu pertama langsung ke produktivitas? Oh, enggak minggu selanjutnya. Kalau minggu pertama yang tadi apa? Minggu kedua ngapain? Kalau minggu kedua tuh tentang langsung ke pekerjaan fondasi. Nah, oh langsung? Oh enggak ke jenis alat? Langsung yang ngejelasin pekerjaan fondasi dalam, terus stepnya pekerjaannya apa aja, terus alat yang dibutuhkan apa aja gitu, Pak. Oke, terus yang minggu ketiga? Fondasi. Nah, terus minggu ketiga? Minggu tiga makan ketoprak, jadi lupa. Minggu ketiga apa? Ya udah mulai produktivitas, Pak, kalau nggak salah. Produktivitas dari alat berat fondasi. Yang tadi pekerjaan fondasi. Fondasi. Ya. Apa aja tuh kalau fondasi? Fondasi itu kalau untuk tiang bor atau borpel itu ada kayak rig borpel, terus ada itu kan jenis. Ya. Ini ngitung produksinya gimana? Contohnya tuh kayak hitung produksinya yang saya mau tahu. Nggak ada. Kalau nggak salah Pak, kalau minggu ketiga itu kita dicontohin produktivitasnya ekskavator aja. Jadi dicontohin kalau misalnya ekskavator itu ada waktu siklus. Waktu siklusnya itu ada dari standby, terus ambil tanah, angkat, swing, sama jatuhin tanah. Nah itu kan dapat waktu siklusnya. Terus dari sana bisa dicari produktivitasnya. Katanya produktivitasnya juga ditentukan dari kapasitasnya. Kapasitas dari alatnya itu, misalnya kalau ekskavator kemarin itu dicontohinnya 1 meter kubik. Dari sana dihitung produktivitasnya dari jumlah pekerjaannya yang harus dilakukan, waktu siklus, sama kapasitas. Dapat produktivitas gitu, Pak. Berarti nggak kayak gini nggak? Saya cuma ngecek aja sih. Mana tadi? Ini nggak? Yang begini nggak? Jadi untuk pekerjaan tanah tuh kayak gini gitu. Ini alat makhluknya tuh ini gitu. Makhluk kuning-kuningnya tuh ini. Terus nanti dari sini ada kata bagian kerja dari moving earth itu sendiri. Ya kan, jadi kalau misalnya kamu mau mengerjakan gedung gitu ya, mengerjakan gedung, terus kemudian gedung itu ada di daerah persawahan, perkebunan atau apalah gitu ya. Atau misalnya ada di daerah hunian, misalnya hunian dialihfungsikan. Atau misalnya dia dari gedungnya itu didemolis, kemudian akan dibikin gedung baru gitu ya. Berarti kan harus ada yang namanya
proses land clearing kan? Ya nggak? Ada land clearing dulu, habis itu baru masuk ke stripping, baru excavate. Excavate itu bisa ada cutting, ada ripping, ada blasting, tergantung kebutuhan, dan seterusnya gitu ya. Gitu. Ya, berarti ini enggak ya? Enggak di ini ya. Sampai dia nanti dibuang ke disposal dan atau misalnya dia dihamparkan kembali menjadi apa gitu kan, bisa aja. Ini dijelaskan nggak yang ini? Bahwa jenis pekerjaannya itu adalah ngebuang lapisan atas, kemudian lakukan cutting atau digging, baru ada ripping yang tadi, yang kamu pakai blade tadi, gitu kan. Terus ada yang penumpukan, habis mungkin di load, habis di load diangkut, habis itu baru disebar atau digunakan apa. Nah ini jenis-jenisnya alatnya apa. Nah ini yang tadi, yang attachment tadi, gitu. Attachment menggunakan angle blade atau straight blade di posisi alat yang namanya dozer. Dozer itu kerjaan cuma dorong-dorong doang, kerjaannya cuma ngupas. Tapi digali itu juga bisa pakai dozer, tapi ngambilnya tipis. Kalau pengen cepat berarti excavate. Kalau pengen gede, banyak, pakainya dragline atau clamshell, ya kan, dan segala macam. Kalau bikin salurannya pakai trencher atau ditcher. Nah ini jenis alat ini loh. Nah ini faktor yang berpengaruh, ini dijelasin nggak nih? Ada ya? Jelasin ya. Ini kan yang tadi kamu bilang, mana tadi? Nah, ini waktu-waktu tuh ini kan. Kalau alatnya ini siklusnya ada 4. Kalau doser siklusnya cuma 2. Loader siklusnya 4 dan seterusnya. Ya kan? Ya, ini waktu siklus, bentuk siklusnya. Kalau ini waktu siklus ini ya. Ini udah. Terus ini faktor yang berpengaruh. Ya kan? Faktor yang berpengaruh itu sebenarnya yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah jenis tanahnya ini, ya kan, kondisinya apa dia, kondisi asli, gembur atau padat, jadi masih bank, loose atau compaction, ya kan. Kalau kamu ngegali kondisinya bank, itu berarti kalau misalnya ketemu tanah liat, itu koefisiennya masih 1, tapi pada saat dia loose, dia naik 1,25, dipadatin jadi 0,95. Nah ini di sini, ya kan. Nah itu, nah ini taksirannya. Nah taksiran produksi alat-alat itu dari 4 nih, kelas, fungsi, manfaat, dan cara perhitungannya. Macam-macam cara perhitungannya, tapi intinya itu selalu begini, yang namanya produksi per satuan waktu. Ada produksi per trip sama trip per waktu dikalikan dengan faktor koreksinya. Ya kan, hanya untuk di alat ini, dozer, shovel atau wheel loader, excavator, sama dump truck. Baru nanti masuk ke nih doser, doser tuh kayak gini. Nah ini rumusnya, sama nggak rumusnya? Kalau kita nggak dikasih rumus khusus, disuruh nyari sendiri, Pak. Oh ya biarin, pokoknya mah gini aja. Ya, pokoknya rumus khususnya terserah cari sendiri. Ya ini rumusnya gitu. Kalau saya kasih tahu gitu. Ini kan alat-alatnya nih, makhluk-makhluknya nih. Nah kuning 1 bulldozer, oke. Ini doser nih makhluknya. Kalau ini kan gambar kartunnya, ini kan gambar ininya. Ini rumusnya. Tuh, ya kan? Taksiran produksi dalam bentuk dalam satuan meter kubik per jam. Tadi kan saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya ada cerita tentang apa tadi jenis dan produksi dan kapasitas produksi, itu pasti akan ada formula dan satuan. Ya kan? Satuannya bisa aja di sini meter kubik, tapi cubic yard juga bisa juga gitu kan. Seperti itu. Jam bisa diganti sama menit, bisa diganti sama apa gitu kan. Nah, di sini ada warna kuning nih, kapasitas blade dikalikan dengan faktor koreksinya, ya kan, dibagi dengan jarak dorong, dibagi kecepatan, maju mundur ditambah dengan Z-nya, kan gitu. Ya enggak, waktu tetapnya. Waktu tetap itu diambil dari tabel. Nah, dosing itu ditentukan oleh begini. Ini kalau saya begini, ngajarnya tuh, latihan soal. Nih, waktu tetapnya segini. Nah, waktu tetap ngambilnya dari mana ya? Tetap ngambilnya dari mana? Dari katalog 2013 sesuai dengan jenis alatnya. Kalau di sini masih terbuka nih, doser tipe E, banyak tipe E, ya kan, Komatsu, Caterpillar dan lain sebagainya, macam-macam, ya kan. Oh, ini rumusnya gitu-gitulah. Tuh, dosing. Nah, kalau ini udah jelas nih, doser model alatnya D7G 7A. Ya kan, kalau D7E 7A itu berarti produknya mana? Ya kan? Komatsu atau mana gitu. Nah, ini. Sampai begini-begini nggak?
Halo. Enggak, Pak. Enggak. Faktor koreksi, operator, cuaca, itu enggak ada. Jadi kalau misalnya gini dengan cuaca hujan, gitu. Wah, itu berarti ininya ngambilnya berapa gitu. Enggak ya, enggak nyampe sini ya. Enggak, Bu. Garis besarnya, Pak. Wih. Waduh, yang butuh garis kecilnya. Cuma diperkirakan aja, Pak. Oke, nih tuh lihat tuh. Ya kan? TP bank condition. Bank condition berarti yang gimana? Taksiran produksi dalam kondisi bank condition. Itu berarti kondisinya masih tanah asli. Begitu dihajar sama kamu, dikeruk gitu ya. Jadinya loose condition. Jadi antara asli dengan 608, pada saat dia sudah loose, naik jadi 730. Ya kan? Nah, 730-nya ini yang nanti akan diangkat ke dump truck menggunakan loader. Ya kan? Tuh, ripper dan seterusnya. Itu contoh soal ripper. Tuh, lengkap. Ya. Nah, ini gabungan giant ripper. Tuh. Pindah loader kan, habis dipotong, ya kan, dipotong, hilang semua tuh tanahnya, batunya, apa segala macam, baru muatnya pakai loader kayak gini kerjanya tuh. Dari 1, kedua mundur, terus maju, terus buang, mundur lagi, maju lagi, ngambil lagi, mundur lagi, terus begitu. Nah, ini load and carry, ya kan, harus kurang dari 100 meter. Nah, kalau lebih nggak efektif. Nah, itu ada yang cross loading, ada yang V-shape loading, ada yang step loading, macam-macam contoh soalnya. Tuh. Pindah ke dump truck, ya kan? Tadi habis di doser, ya ditumpuk, habis ditumpuk, muat, dibawa ke dump truck yang ini. Tuh. Ini operasinya, ini alatnya, ya kan? Waktu siklusnya, ini perhitungannya. Tuh. Jadi lengkap sampai ke sini, ya kan? Waktu siklus sampai ketemu produksi kerja aktualnya. Jadi yang tadi saya tanya tentang kapasitas produksi dengan produksi itu adalah ke sini sebenarnya, ya, ke sini sebenarnya. Karena nanti dalam analisa harga satuan ini juga yang akan kalian lakukan nantinya. Gitu. Untuk pekerjaan tanah ya, ini untuk pekerjaan tanah nih. Gitu. Seperti itu. Tuh, pindah ke grader. Nah, grader kalau diperlukan ya, kalau enggak ya nggak usah. Grader itu biasanya motong-motong nggak bentuk. Nah, ini nih si keren, ekskavator, ya kan? Nah, si loba gaya bisa sagala tuh ini nih. Gitu. Nah, ini dia cara ngitungnya seperti ini. Kayak gini nggak? Sama nggak ekskavatornya? Model alat, kapasitas, Targetnya adalah jenis material. Nah, ini ada nggak nih? Waktu siklus tentukan oleh 5 kondisi kerja. Ada nggak? Kondisi bagus, kondisi di atas rata-rata. Ini dijelasin nggak? Enggak, Pak. Nah, iya. Nah, justru yang menentukan. Kan waktu siklusnya ditentukan oleh 5 kondisi. Kalau misalnya dia kondisinya sulit, kamu ketemu dengan batu pasir, cadas, batu kapur, ya kan? Gimana? Sekarang misalnya kamu rumah tinggal, terus kamu hancurkan, kamu ratakan gitu ya, dengan menggunakan ekskavator. Itu masuknya ke kondisi apa? Bagus atau paling sulit? Coba lihat, baca. Kalau bagus kayak gini, nggak mungkin. Nih, di bawah rata-rata, ya kan? Hah? Ini? Atau ini malah? Nih. Ya kan? Biasanya ada orang, ada halangan, jangkauannya maksimal, susah aja. Duk-dek gitu kalau istilahnya kan. Nah, berarti masuknya ke yang ini. Gitu. Ya, kayak gitulah. Nah, ini waktu siklusnya, model alatnya. Nah, ini adalah taksiran produksinya, ya kan, untuk yang PKK dengan PKA-nya. Nah, PKA itu kita pakai cycle time estimating chart. Pakai ini nggak? Nggak lagi? Enggak, Pak. Aduh. Ya sudah. Nah, inilah. Ini contohnya. Nah, gitu. Panjang nih ceritanya. Kalau ngomong tanah, ini cuman main-main tanah ya. Ini cuma main tanah doang segini nih.
berapa slide ya? Pokoknya banyak. 85 slide. Itu untuk tanah doang. Ya, 85 slide untuk kita ngobrolin tentang tanah aja. Ya, sudahlah. Nanti dari situ ditutup dengan biaya. Biaya. Nah, ini. Tutup dengan biaya. Nah, ini sebenarnya sorry. Oh, salah buka. Ini punya jalan. Ya udah nggak apa-apa. Sama aja. Nih. Nanti di belakang itu ada biaya gini nih. Nah. Tuh. Nah, berarti ini proyek-proyek pekerjaan jalan di gedung apa gitu ya, atau apalah gitu, perlukan tanah untuk timbunan ini. Kan kalau gedung ada jalannya juga kan? Pasti gitu. Nggak mungkin gedung nggak ada jalan, terus mau gimana orangnya ke situ ya? Gitu. Nah, ini harga tanahnya segini, jenis alatnya ini, PKA-nya segini, sewanya segitu. Berarti taksiran biaya totalnya adalah dihitung, punya hitung, maka ketemu biayanya adalah sebesar berapa nih? 64.000 gitu. Tapi kalau misalnya cara 2, taksirannya dapatnya biayanya 64.000 juga. Jadi totalnya di sini 7 miliar. Kalau yang tadi itu posisinya 7,7 miliar. Kalau dengan cara 2 itu 7,7 miliar. Jadi ada 2 cara yang saya berikan, itu nilainya sama. Nah, si total ini yang nanti akan dibawa ke RAB, Pak. RAB, ya kan, gitu. Atau harga satuan ini yang akan dibawa ke RAB, gitu, seperti itu. Jadi ke sini, tuh, RBG sekian, KSI, RJJ, ya, nih, kode-kode mata kuliahnya nih. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita ke sini dulu aja. Tak kenal maka tak sayang dulu. Nih, sok difoto, ya kan? Jam 8 malam harus dikumpulin. Ya kan, format PDF. Jelaskan definisi atau nama lain dari alat berat yang ada di sini. Ini 50 aja dulu, sebenarnya ratusan kan. Kita 50 aja dulu yang kira-kira digunakan untuk pekerjaan tanah sampai pembangunan jalan akses dari jalan raya ke gedung. Ya, nah seperti itu, jalan raya ke gedung, jalan akses. Nah ini, sudah difoto? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini untuk yang individunya. Sekarang untuk yang kelompok. Nah, silakan difoto dulu. Nah, tadi kelompok gedung itu kan dibagi menjadi ya, poin A sampai poin I. Ya kan? Dari hunian, perkantoran, industri, perbelanjaan, kesehatan, penginapan, tempat hiburan, gedung olahraga, dan kelompok tempat ibadah. Gitu ya. Nah, tempat ibadah silahkanlah, mau masjid, mau vihara, mau gereja, silahkan. Tapi kalian tahu bahwa, kalau saya akan mengerjakan vihara misalnya, saya mengerjakan gereja atau masjid atau kelenteng, jika menggunakan alat berat, itu alat apa yang akan saya pakai? Ya kan, berarti di sini pendefinisian jenis konstruksinya menjadi penting, ya kan? Gedung olahraganya mau gimana gitu. Bikin stadion Persib misalnya gitu kan, bangunannya baja. Ya, silakan, berarti alatnya apa. Tapi kalau misalnya gedung Persib, gedung olahraga gitu, terus kemudian gedung Persib menggunakan beton, itu berarti alatnya apa saja. Atau gabungan antara baja dan beton. Ya kan? Itu silakan kamu definisikan dulu, ya kan? Baru melangkah ke nomor 2. Ya kan? Seperti itu. Nah, di nomor 2 itu jelaskan hubungan antara jenis alat berat yang digunakan, ya kan, pada masing-masing tahapan konstruksi. Ya kan? Nah, tadi gedung olahraga tahapan konstruksinya apa aja? Ya kan? Atau gedung penginapan misalnya, atau gedung kesehatan, misalnya bangunan rumah sakit, itu pekerjaannya apa aja. Jadi dimulai real, betul-betul dari mulai awal sampai akhir pengerjaan. Udah kebayang belum dari awal sampai ke akhir pekerjaannya apa aja kalau untuk gedung rumah sakit? Yang tadi pekerjaan persiapan, terus pekerjaan pembongkaran dulu,
Ya kan? Pembongkaran dulu di mana-mana G. Ya kan? Pembongkaran dulu, habis pembongkaran baru pembersihan lahan. Habis pembersihan lahan baru masuk ke struktur bawah, ya kan? Pondasi. Pondasinya pondasi apa? Ada pondasi dangkal, ada pondasi dalam. Kalau pondasi dangkal tipenya yang mana? Kalau pondasi dangkal dalam tipenya yang mana? Apakah mau panjang atau mau bor? Ya kan? Gitu. Tiang panjang, pancangnya mau bulat, mau segitiga, mau kotak. Ya kan? Baja atau beton. Kalau misalnya bor, itu mau bor yang biasa atau mau dibikin Frankie yang digedein kepalanya di bagian ujung. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini mau yang mana? Ini struktur bawah. Kemudian struktur untuk pengikat antar fondasi. Ya kan? Itu pile cap dengan tie beam. Itu tipenya yang bagaimana? Baru naik ke upper structure. Mulai dari kolom, balok, plat lantai, ring balok, dan Atap. penutup atap. Kan gitu. Nah, kalau gedung, itu sampai dengan pekerjaan arsitektur enggak? Pasangan bata, cladding, dan segala macam. Sampai situ enggak? Halo? Iya, Pak. Sampai. Karena kalau kontraktor dia mengerjakan semua kan. Kalau kontraktor mengerjakannya apa? Pekerjaan tanah, ya kan? Terus arsitek, struktur, mechanical electrical, dan miscellaneous. Iya kan? Miscellaneous kan ada tuh di situ. Pekerjaan taman, apa, segala macam, sculpture, dan segala macam. Gitu. Oke? Nah, nanti kalau misalnya tahapan kerjanya itu sudah ada di sumbu X, di sumbu Y-nya itu adalah jenis alat berat. Nah, tahap pertama untuk yang nomor 3 itu kamu belikan checklist dulu pada sel. Artinya menjelaskan kenapa alat berat itu dipakai atau tidak. Nanti kalau itu sudah selesai, baru berikan penjelasan kenapa alat berat itu digunakan. Alasan teknisnya apa? Kenapa saya harus menggunakan dozer? Kenapa saya harus menggunakan eskavator bukan backhoe? Iya kan? Seperti itu. Kalau mau lebih rinci lagi, saya menggunakan eskavator tapi terbatas karena kondisinya itu adalah sulit, maka saya hanya bisa menggunakan tipe Kobelco yang ini. Gitu. Karena nanti yang kompetensi yang harus Anda miliki itu sampai di titik itu. Bukan cuma pakai apa? Eskavator. Eskavator yang mana? Gitu. Betul kan? Mau yang besarnya seperti apa, yang jangkauannya bagaimana, yang kapasitas paketnya berapa besar. Seorang pelaksana sebagai frontman itu harus bisa menjelaskan sampai titik tersebut. Ya, itu menunjukkan kompetensinya, ya kan. Nah, itu. Oke, waktu pengerjaannya adalah 60 menit. Nanti minggu depan itu kalian paparkan 20 menit tiap kelompok, ya kan. Bobot nilainya adalah 20% dari nilai akhir. Nah, PIC itu akan mengumpulkan dalam satu file. Nah, itu terdiri dari 9 sheet. 9 berapa nih? 9 ya, benar ya? 9 gitu, 9 sheet ini. Ya kan, disubmit di jam berapa? Lupa tadi. Jam 8 ya? Jam 8 malam ya? Sama dengan yang ini. Nah, ini. Submit di jam Oh ya, submitnya jam 8 malam, tapi nanti paparannya minggu depan. Pengerjaannya 60 menit. Kalau mau ditambahin silahkan, tapi 60 menit harusnya selesai. Ya. Oke, sampai sini ada yang akan ditanyakan? Pak, boleh diundur gak Pak jamnya? Enggak. Nah, diundur udah jam 8 tuh. Harus nama selesai jam berapa? Kuliah sampai jam 4 kan? Contohnya nggak Pak? Jam 8. Ada contoh. Jam 8 malam dikumpulinnya. So, atau kamu ini buka Excel kamu, saya contohin. Wah, mahasiswa tuh pakai template. Wah, ya tuh. So, kamu absen berapa? Iya weh, sekarang tanggal 29, absen 29, absen 29, ada nggak? Buka Excel-nya. Iya Pak. Ya, sok buka Excel-nya. Kita contohin bentar. Sebentar Pak. Sok. Ini saya udah dipanggil masuk lagi ruang nih, suruh. Ini lagi.
Sudah? Belum. Oke, ini siapa? Yuni. Yuni kelahirannya bulan Juli. Oke, coba diperbesar, jangan 100%, 150 berapa. Biar kelihatan sama teman-teman. Ya, oke. Nah, berarti di sini yang kamu tulis adalah nomor. Wah, pasti. Nomor. Nah, di bawahnya itu, oke, baru di kanannya itu berarti jenis alat berat. Benar, B1. B1 itu jenis alat berat. Nah, oke, jenis alat berat. Sip. Nah, berarti di kolom C-nya, di row 3, ya kan? Di row 3 itu, row 2 ya. Atau kalau row 1 itu adalah tahapan pelaksanaan. Ya, di C1 itu tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan, pekerjaan, bangunan rumah sakit, misalnya gitu. Bangunan rumah sakit. Itu di situ mesti di-define tuh sama kamu dalam kurung ya. Dalam kurung. Oke, dalam kurung. Pondasi dalam tiang pancang, koma. Pondasi dalam tiang pancang, koma. Struktur bawah. Struktur bawah. Pile cap-nya itu adalah beton. Ya kan? Pile cap-nya beton, tie beam-nya beton. Ke atasnya baja. Nah, biar ada heboh saya. Pile cap tuh nggak pakai E. Itu jadi pile cape. Pile cap. Nah, beton, ya kan? Tie beam-nya beton. Terus rangka struktur atasnya itu adalah baja. Terus penutupnya adalah baja. Ya kan? Struktur baja semua lah. Gitu. Oke. Nggak usah dikurung. Struktur baja, kurung tutup. Kurung tutup. Tutup kurung. Nah, dah. Oke, berarti tahapannya apa aja? Persiapan. Ya kan? Di C itu persiapan pasti. C2. C2 persiapan. Ya kan? Terus di D-nya berarti pembongkaran dan pembersihan lahan, gitu kan? Di E-nya pekerjaan fondasi. Enggak. Di D2. D2. Nah, itu adalah pembongkaran dan pembersihan. Di E itu pekerjaan struktur bawah. Ya kan? Di F pekerjaan struktur atas. Ya kan? Terus pekerjaan rangka atap. Struktur atas. Nah, pekerjaan atap. Struktur atap lah. Ya, oke. Nah, sekarang coba yang paling gampang, yang kolom E. Ya kan? E itu apa tadi? Struktur bawah. Nah, struktur bawah. Struktur bawah itu apa aja? Pondasi. Kalau pile cap itu masuk pondasi nggak sih? Pile cap masuk pondasi nggak? Ali, masuk pondasi nggak pile cap? Waduh. Enggak, Pak. Oh, namanya aja kepala tiang. Kalau misalnya dia tiang tunggal, berarti ada kepalanya. Kalau tiang kelompok tiang, berarti ada kepalanya juga. Ya udah, kalau misalnya nggak masuk, berarti insert di F dan G. Insert 2 kolom, F dan G langsung. FG-nya di blok. FG-nya di blok. Di blok aja. Di blok, enggak, F dan G.
Fanta dan Garuda di blok. Itu di atasnya tuh F dan G-nya di blok. Nah, itu di blok. Nah, itu digedein. F dan G di blok. F dan G di blok. Klik di F, di drag ke G. Nyampe kumah maneh cara pokoknya insert kolom dua row, 2 kolom aja. Duh, sih. Itu klik F. Klik di F-nya. F-nya klik. Klik. Nah, insert. Jangan dilepas. Klik kanan, insert. Gusti Nu Agung kelas 2. Klik kanan. Insert. Insert. Insert atulah. Cepet. Nah, begitu satu lagi. Klik lagi di F. Aduh. Ya, oke lah. Mau mana ya? Entire kolom. Entire kolom. Insert. Nah, begitu. Dah, berarti di F3 itu berarti file cap di G-nya adalah balok tarik. Nah, gitu kan? Nah, oke. Sekarang coba di sebelah kiri. Nah, jenis alat beratnya apa aja di sini? Misalnya bulldozer, eskavator, concrete pump, jackhammer, hammer, ya kan? Gitu kan? Nah, tulis. Berarti kalau misalnya untuk pekerjaan fondasinya kan tadi tiang panjang. Ya kan? Tiang panjangnya nggak tahu beton, nggak tahu baja, pokoknya tiang panjang. Nah, tinggal mau pakai alatnya apa? Karena tiang panjang itu kan ada yang pneumatik, ada yang pakai hammer. Ya kan? Nah, dua-duanya bisa digunakan. Ya kan? Berarti harus ditulis di kolom B. Ayo atuh, euy. Gue udah dipanggilin ini. Kenapa ini? Kan udah kuliah 7 minggu sama Pak Rido. Halo? Klik di B4. Klik di B4. Nah, apa aja? Bulldozer, ekskavator, pneumatik, ekskavator, terus apa? Hammer, drop hammer ya, drop hammer atau hammer pulse apalah, hammer, terus pneumatik, ya kan? Terus concrete pump, ya kan? Concrete mixer, dump truck, apalah terserah. Ini kan tulisin di situ. Nah, berarti di pondasi itu butuh nggak bulldozer? Di pekerjaan pondasi. Hah? Nggak butuh. Berarti yang butuh apa? Hammer. Atau pneumatik. Hammer. Ya udah, pondasi ceritanya nggak butuh. Ya berarti cuma hammer aja. Ya udah, centang di situ, kasih huruf V di E6. Di E6. E6. Nah, di situ V. Nah, gitu kan? Kalau di file cap perlu nggak ekskavator? Pengerjaan file cap dengan tie beam perlu nggak ekskavator? Atau mau dipacul? Perlu, Pak. Perlu, centang. Di mana posisinya? Oi. Di mana posisinya ekskavator? Ekskavator tuh di mana? Tuh. Nah. Oke. Nah, gitu, ya kan? Nah, sekarang tinggal kamu tulisin di situ alasannya kenapa menggunakan hammer, kenapa menggunakan ekskavator, alasan teknisnya dijelaskan. Oke? Sudah jelas? Bisa mengerjakannya? Bapak untuk alasannya?
Ditaruh di mana? Hanya di D-nya. Kan di sel disebutnya tadi. Udah dijelaskan tadi. Di sel. Berikan penjelasan pada sel mengapa alat berat tersebut digunakan. Jadi udah difoto belum? Sudah, Pak. Iya, kan di situ pada Di sel mana, Pak? Astagfirullah, di sel mana? Ya itu yang dicentang. Coba kamu klik di, nah itu kan sel E6. Ya di sini kamu tulisin. Baik, Pak. Alasannya kenapa? Gitu. Nanti kalau misalnya itu di F5, itu untuk yang file cap dan seterusnya. Sehingga nanti kamu bisa tahu, oh kalau untuk pekerjaan ini, itu butuh berapa alat. Ya kan? Terus alat ini dipakai pada tahapan apa saja. Sehingga nanti bisa, oh kalau saya kasih tahu volume, ya kan, atau kamu hitung dari gambar, ketemunya volume kan, hitung dari gambar ketemunya volume, atau nyontek dari RAB ketemunya volume. Nah, berarti si ekskavator itu dia akan kerja berapa hari. Berapa hari berarti sewanya berapa hari. Ya kan, harus kerja berapa hari, sewanya berapa hari. Satu harinya kerjanya berapa jam. Ya kan, berarti harga sewanya sama dengan berapa. Gitu. Berarti kalau kok ekskavator kamu diem, berarti kamu rugi. Gitu. Bisa diterima nggak logikanya? Halo, Pak Rizky, Pak Teddy. Bisa, Pak. Bu Amir. Gitu. Bener ya Bu Amir ya? Saya Amir apa? Iya, Amir gitu. 05, Amir. Ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, oke, Bu Amir, kita mau ngerjain gini, butuh alatnya apa aja? Nah, tabel ini akan bekerja. Gitu. Kalau kamu udah punya contekannya kan asik gitu. Jadi ada 9 jenis bangunan kan? Gitu. Proyeknya adalah rumah sakit, kasih yang ini. Ya kan? Bangunannya adalah stadion, kasih yang stadion. Karena masing-masing nanti PIC akan membagi ke semua kan? Gitu. Oke, jadi judulnya tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang maka kenalan dulu. Kenalannya dengan apa? Dengan objeknya, dengan fase pengerjaannya, ya dan jenis alat yang akan digunakan. Itu aja dulu. Ya kan, kalau itu kamu udah tahu mappingnya, sehingga nanti akan ada pemikiran bahwa oh ternyata ekskavator kalau misalnya di 9 jenis di 9 klasifikasi bangunan itu kerjanya di tahap mana aja gitu. Sehingga nanti oh berarti alat ini harus ada dari awal proyek sampai akhir proyek, atau alat ini hanya bekerja sekian hari. Gitu. Oke, paham ya? Karena nanti kan ada ngitung siklus, ada ngitung alur, ada ngitung lintas, akses, dan lain sebagainya. Itu untuk minggu depan. Pertanyaan terakhir, Pak Rido udah ngasih gambar teknik dari pekerjaan bangunan? Enggak, belum Pak. Serius? Kalau kemarin itu tugas besarnya gambarnya kita nyari sendiri, Pak. Iya, Pak. Ya udah, nanti dikasih. Ya kan? Nanti saya kasih berarti. Ya udah. Oke. Itu dulu ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 60 menit, mau ditambahin silahkan. Yang penting jam 8 malam itu kamu kumpulin. Ini tidak susah, tidak ada hitungan di sini. Yang ada cuma logik dan diskusi. Ya kan? Kalau misalnya kamu mau sambil browsing informasi dari dunia maya, silahkan. Ya kan? Mau sambil dengerin Spotify boleh, bebas. Oke ya. Bapak mau tanya. Ya. Kalau buat yang tugas individu itu di submitnya kemana ya Pak? Apanya? Kan dijadiin file. PIC, pokoknya PIC semua. Jadi PIC nyapit 2 file. Oh, terus ntar kalau digabung. Terserah kamu mau ngerjain pakai Excel atau pakai apa? Bebas. Bisa kamu ngirim PDF, ya kan? Disubmit ke si PIC. Nanti PIC kan merging tuh. Jadi satu file kan? Oh, berarti ya saya kirim file langsung ke Bapak gitu. Ke PIC. Iya kan?
Misalnya 16 kirim ke PIC, 11 kirim ke PIC, 23 kirim PIC. Nah, si PIC itu nanti akan menggabungkan semua file untuk tugas satu, dikirim satu file ke saya, baru ke saya dipunten. Ya kan? Nah, yang kedua, PIC akan membagi menjadi 9 kelompok, ya kan? Kalau kalian berdua 29 bagi 9, berarti berapa? Ada yang 3 ya. 3, ada yang 3, ada yang 4. Ya kan gitu. Masing-masing kerja. Nah, nanti bikin pakai Excel, kirim ke PIC. PIC harus membuat menjadi satu file yang di dalamnya ada 9 worksheet. Kirim filenya ke saya gitu. Jadi saya nerima 2 file, satu file PDF, satu file Excel. Dimengerti? Clear kan ya? Halo, PIC, Maitri. Ya Pak, ngerti Pak. Aman Pak. Kumaha. Ya udah, oke ya. Saya mau pindah lagi nih ke lokasi ini kegiatan. Oke, sudah? Bisa? Ya udah kirim aja, kerjain dulu, nanti dikirim, kalau salah saya koreksi, saya berikan feedback, nanti kamu revisi, nanti kirim ulang. Ya. Oke? Udah dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Halo. Pada kamarana itu. Baik, Pak. Terima kasih. Bengong kebanyakan puasa nih kayaknya nih. Tenang, preman pensiun belum mulai. Ya. Oke, yuk selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.